Ya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini kita merenungkan satu tema berkenaan dengan berhentilah mengeluh. Itu tema yang diberikan pada saya untuk kita pelajari bersama-sama. Kita melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membaca bagian ini. Saya akan membaca untuk kita, ada di layar, mungkin bisa dilihat, juga bisa dilihat di Alkitabnya. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bicara tentang bagaimana sungut-sungut. Berhentilah bersungut-sungut. Saya pikir bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak pernah yang namanya bersungut, yang namanya mengeluh. Ya, kenapa? Karena istilah mengeluh merupakan ungkapan rasa tidak puas atau rasa kurang atas apa yang terjadi, yang dirasakan, yang dialami oleh seseorang. Barangkali kita juga pernah merasakan bagaimana merasa tidak puas, merasa tidak senang, merasa tidak layak dan sebagainya atas sesuatu hal atau suatu peristiwa atau sesuatu yang dihadapi. Ya. Karena itu di dalam kehidupan manusia selalu ada yang namanya keluh kesah. Ya, misalnya saat ini kondisi ketika minyak goreng mengalami kenaikan harga dan juga sulit mendapatkannya,
Maka sebagian ibu-ibu barangkali ya mengeluh, kan, waduh ini kok minyak gorengnya nggak ada dan sebagainya. Dalam kondisi pandemi dan juga dengan varian Omikron yang sedang berkembang juga, bukankah ya ada keluhan yang terjadi yang diungkapkan oleh manusia atas peristiwa yang dialami, atas kondisi yang dialami dan sebagainya. Di dalam kehidupan kita juga, dalam keluarga, barangkali kita juga pernah dan mungkin gitu ya, mungkin sering juga mengeluh. Entah itu kepada anak ketika anak tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin juga kepada pasangan, kepada suami, atau kepada orang-orang terdekat kita. Kita mengeluh atas berbagai macam hal. Banyak hal yang membuat orang bisa mengeluh. Pertama, bahwa orang bisa mengeluh karena ketidakpuasan. Merasa tidak puas, itulah yang dialami oleh orang Israel tadi. Kenapa mereka mengeluh? Karena mereka merasa tidak puas ketika mereka dituntun oleh Allah melalui Musa keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Sampai mereka berkata, lebih baik kami mati di Mesir daripada kami harus keluar di Mesir. Karena di Mesir kami bisa makan enak dan sebagainya. Jadi ada rasa ketidakpuasan yang dialami oleh orang Israel. Dan barangkali juga dalam kehidupan yang kita alami ketika kita merasa tidak puas dengan peristiwa, dengan pekerjaan, dengan kondisi kesehatan dan sebagainya. Atau dengan kondisi hal-hal yang lain, barangkali kita akan berbantah di sana. Kita akan mengeluh di sana. Hal yang selanjutnya, bagaimana orang mengeluh ya, kesulitan hidup yang dialami. Orang Israel merasa bahwa mereka sulit hidup di padang gurun ketimbang mereka di Mesir, sekalipun ketika mereka di Mesir mereka ada dalam perbudakan. Mereka ada dalam penindasan. Mereka ada dalam kondisi melakukan pekerjaan dengan kerja paksa dan sebagainya. Tetapi mereka justru lebih merasa bahwa padang gurun lebih sulit daripada Mesir. Jadi kesulitan-kesulitan hidup membuat orang mengeluh. Padahal bukankah ketika mereka dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, bahwa kenapa mereka harus lama dan sebagainya, jelas karena saya katakan bahwa Tuhan ingin menguji mereka. Tuhan ingin membentuk mereka menjadi satu umat yang hidup di dalam takut akan Allah, yang hidup dalam hukum Allah, yang hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Tetapi justru respon mereka beda. Wah, kita hidup sulit sekali. Karena artinya bahwa ketika kita dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan sebagai orang percaya, artinya bahwa ya, Tuhan membentuk, memproses kita, tidak selamanya enak, tidak selamanya nyaman. Karena itu barangkali di dalam rencana agung Tuhan bagi kita juga tidak lebih daripada orang Israel. Mungkin kita juga mengeluh. Padahal ada desain Allah yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Cuma kita tidak menyadari. Kita tidak mengerti. Kita tidak memahami. Kita pikir bahwa rencana agung Tuhan itu selalu enak di dalam membentuk kita. Ya, karena itu berhentilah mengeluh. Karena kesulitan hidup yang dialami tidak selamanya. Kesulitan hidup yang dijalani tidak untuk seterusnya. Paling tidak berhenti pada kematian kita. Ya, tetapi seringkali kita melihat bahwa hal-hal yang sifatnya sementara, tidak melihat kepada sifat yang kekal. Karena itu, Israel tidak mampu melihat kenyamanan mereka ketika mereka lepas dari perbudakan Mesir dan Tuhan sudah menjanjikan mereka tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya di sana. Tanah yang dimana mereka hidup nyaman, mapan, dan sebagainya. Padahal ketika mereka di padang gurun, mereka tidak perlu memikirkan seperti apa mereka harus bekerja dan mendapat makanan. Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah siapkan. Tetap saja mereka merasa sulit dan mengeluh. Jadi mengeluh itu tidak serta-merta dalam kondisi yang sulit ya. Bahkan orang dalam kondisi yang nyaman, yang berkelimpahan sekalipun ternyata bisa membuat manusia merasa ya sepi, kosong jiwa, dan bahkan jauh daripada Allah, tidak mampu memahami kehendak Allah atas hidup mereka. Sehingga ya di dalam perjalanan orang Israel di padang gurun, mereka sebetulnya bukan kekurangan, tapi justru mereka berkelimpahan karena tanpa harus bekerja,
membanting tulang mereka sudah mendapatkan makanan. Namun keluh kesah pun tetap ada di sana. Kenapa orang mengeluh? Kenapa orang berkeluh kesah? Karena merasa tidak mendapatkan perlakuan yang selayaknya. Ya. Mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya. Bagi mereka bahwa tidak layak kami berjalan atau kami makan ya makan mana terus gitu ya. Sementara di Mesir kami bisa makan daging dan sebagainya. Karena itu mereka mengeluh. Merasa tidak diperlakukan dengan baik, merasa tidak diperlakukan dengan benar, sehingga ada keluh kesah di sana. Mengeluh, ya. Banyak hal yang sebetulnya di dalam kehidupan kita, bagaimana mengurus ini, urus itu tadi ya. Saksian, ternyata diperlakukan sebegini dan begitu ya. Kita udah ikuti jalur ikut ini, masih aja diperlakukan dengan tidak layak dan sebagainya. Maka mengeluhlah kita juga di sana, bukan? Oleh sebab itu keluh kesah selalu ada. Dan tentu keluh kesah itu bisa muncul karena kita mengalami keadaan yang sebetulnya jenuh gitu ya. Jenuh, orang Israel barangkali juga jenuh, bosan, boring. Ya. Dalam kondisi pandemik dan juga orang kadang ya di rumah terus juga pikir ya ngeluh juga gitu ya. Susah juga gitu karena pikir waduh ini nggak bebas. Bosan gitu, nggak bisa kemana-mana gitu kan. Nanti kemana-mana diberikan kebebasan dan juga bisa leluasa kemana-mana, tetap juga ada keluhan. Jadi kembali lagi bahwa ada karena ketidakpuasan yang dihadapi, yang dijalani oleh manusia. Sehingga mereka atau sehingga kita mengeluh. Saya pikir itulah gambaran kelas bagaimana kehidupan orang Israel. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus bicara tentang manusia yang selalu mengeluh dan sebetulnya tidak lepas daripada keluhan. Kenapa? Sebab sampai sekarang Paulus katakan segala makhluk bersama-sama mengeluh, sama-sama merasakan sakit bersama. Dan bukan hanya mereka, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Dengan kata lain, selama masih ada penderitaan, kesakitan, kesulitan dalam dunia, sebetulnya kita orang percaya tidak lebih daripada yang lain juga. Kadang kita mengeluh, bukan? Walaupun secara teori kita tahu, secara konsep kita tahu, ya untuk apa mengeluh dan sebagainya. Tapi jujur gitu ya, kalau kita semakin bertambah usia, kadang kan sakit ini itu gitu ya. Ada aja kadang keluh, paling tidak mengeluh pada diri gitu ya. Waduh, kok badan ini terasa pegal, terasa sakit dan sebagainya. Ya, keluhan. Karena itu Paulus katakan, seraya kita menanti pengangkatan sebagai anak untuk pembebasan tubuh kita, di sana tetap ada keluhan. Karena itu, ya, Paulus juga bicara kepada orang di Korintus. Selama kita dalam kembah ini, dalam dunia yang sementara, dalam tubuh yang fana ini, kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi kita. Nah, di atas kediaman kita yang sekarang ini. Sebab selama masih diam di dalam kembah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Artinya bahwa kita mau sesuatu yang sempurna. Tapi kita mau mengenakan manusia yang baru, yang tanpa manusia lama. Tapi kita sebetulnya tidak mau juga rela dan tidak rela melepaskan keinginan-keinginan daging dan sebagainya. Masih ada yang menawan kita, yang mengikat, dan bahkan mau memperdaya kita. Karena itu selama masih ada tekanan, selama masih ada beban, selama masih ada kesulitan hidup, selama masih dalam dunia yang sementara, kita sebetulnya ya tetap ada keluhan. Kenapa? Gambaran kehidupan kita dalam menantikan kedatangan Kristus seperti perjalanan kehidupan umat Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, seperti perjalanan seorang musafir yang belum menyampai kepada satu tujuan. Sekalipun kita sudah ditebus, namun kita belum sepenuhnya hidup di dalam kesempurnaan dalam tanda kutip, bahwa tanpa kesulitan, tanpa tekanan, tanpa
pergumulan dan sebagainya. Sehingga kita gambaran kehidupan kita gereja, kehidupan kita umat Tuhan. Gambaran itulah yang sebetulnya digambarkan kehidupan umat Israel. Dari Mesir berjalan menuju tanah perjanjian. Mereka sudah dijanjikan tanah perjanjian, sudah. Mereka masih berjalan sana, masih. Sampai mereka masuk mendiami tanah itu. Nah, oleh sebab itu, keluh kesah, mengeluh, tentu ya penting untuk diingatkan kepada kita. Perjalanan kehidupan umat Israel, peristiwa mereka mengeluh tadi, untuk apa dituliskan? Untuk apa disampaikan? Paulus mengingatkan kepada orang di Korintus dan juga tentu mengingatkan kepada orang percaya juga. Kenapa bahaya mengeluh? Kenapa? Karena memang mengeluh itu selalu ada. Dan seharusnya memang jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Sehingga apa? Hukuman yang dialami oleh orang Israel ketika mereka mengeluh, sebagian dari angkatan mengeluh itu sehingga tidak semua masuk ke tanah perjanjian, dibasmikan oleh Allah, dibinasakan oleh malaikat. Karena itu keluhan-keluhan orang Israel, sungut-sungut orang Israel, Paulus katakan ditulis untuk apa? Untuk mengingatkan kita supaya apa? Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Hati-hati, ya, keluh kesah yang tidak seharusnya, tentu tidak seharusnya disampaikan. Karena itu berhentilah mengeluh. Berhenti mengeluh kenapa? Kenapa mesti berhenti mengeluh? Mengeluh itu bagaikan virus yang menjalar, yang bisa mempengaruhi seluruh kehidupan, bukan saja kehidupan diri, tapi kehidupan orang lain. Bayangkan satu orang mengeluh nanti memprovokasi orang lain, itu yang dilakukan oleh umat Israel. Sampai-sampai Harun pun terprovokasi oleh mereka, bukan? Ketika mereka memberontak melawan Allah. Keluh, berhenti mengeluh. Mengeluh bagaikan virus yang menjalar, yang bisa merusak seluruh kehidupan, bukan saja pribadi satu dua orang, tapi bisa merusak satu kelompok. Ya, karena itu berhenti mengeluh. 11-12 pengintai yang dikirim. Ya. Bagaimana mereka mengintai? Tetapi bagaimana? Ya, di luar Kaleb dan Joshua, semua mereka memberikan keluhan dan sehingga mempengaruhi orang Israel. Mempengaruhi mereka bahwa mereka, untuk apa kita masuk ke tanah perjanjian? Untuk apa kita masuk ke sana? Karena kita tidak akan mampu melawan mereka. Orang-orangnya besar dan sebagainya, tinggi. Perawakan mereka kuat. Kita nggak akan mungkin mampu mengalahkan mereka. Hebat kalau keluhan-keluhan itu terus disampaikan, terus dibagikan, terus diviralkan dan sebagainya. Maka berbahaya mengeluh, itu bisa merusak kehidupan. Kenapa mesti berhenti mengeluh untuk hal-hal yang tidak seharusnya perlu dikeluhkan? Mengeluh adalah bentuk suatu pemberontakan terhadap Allah. Karena itu Musa berkata kepada orang Israel, untuk apa engkau mengeluh kepada kami? Siapakah kami ini? Kami ini bukan siapa-siapa. Sehingga ketika mereka mengeluh kepada Musa, Musa berdoa dan menyampaikan kepada Tuhan. Dan sesungguhnya mereka mengeluh kepada Tuhan. Jadi keluhan itu nanti awal pemberontakan yang membuat mereka memberontak melawan Allah. Tidak setia, tidak taat kepada Allah. Sehingga apa? Kenapa berhenti mengeluh? Untuk hal-hal yang tidak seharusnya dikeluhkan. Ya, kenapa? Karena keluh kesah, mengeluh, itu bentuk ketidakpercayaan akan pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Israel tidak percaya, tidak yakin akan pemeliharaan Tuhan yang begitu baik, yang begitu sempurna, yang begitu nyata memimpin hidup mereka. Kurang apa mereka? Nggak pernah mereka mengalami kelaparan. Ketika mereka nggak ada air, Tuhan bisa mengeluarkan air dari batu karang. Bahkan digambarkan kalau membaca kisah perjalanan Israel menuju tanah perjanjian, kasut sandal mereka pun tidak mengalami rusak. Itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Berjalan dalam pimpinan Allah,
dalam tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Tetap mereka masih mengeluhkan pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Tidak percaya Allah yang memimpin mereka, Allah yang mengasihi mereka. Karena itu ketika kita mengeluh, ya, maka sejatinya keluhan itu pun bagian dari ketidakpercayaan kita atas pemeliharaan Allah. Kita merasa kurang ini, merasa kurang itu, dan sebagainya. Bukankah Allah telah cukup dan bahkan lebih dari cukup untuk memelihara kehidupan kita? Anugerah Tuhan yang diberikan kepada kehidupan. Tidak percaya pada pemeliharaan Allah, pada pemeliharaan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Memelihara kehidupan mereka. Bukan hanya persoalan makan minum mereka, bahkan dosa mereka, perbudakan mereka, kemudian dikeluarkan dari perbudakan dosa, dari perbudakan Mesir itu. Gambaran yang luar biasa, bukan? Tuhan bukan saja memelihara kehidupan kita, mencukupkan apa yang perlu, apa yang kita butuhkan. Tuhan juga mengerjakan penebusan lewat Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena itu apalagi yang bisa kita keluhkan pada Allah. Mengeluh sebetulnya menghabiskan energi yang tidak seharusnya. Ketika kita mengeluh, pikiran kita terkuras, emosi kita terkuras, dan bahkan tenaga fisik semua. Barangkali kalau terus keluh dari hari ke hari, waktu ke waktu, manusia mengeluh. Yang ada, ya, kehidupannya barangkali akan semakin hancur. Energi kita terkuras untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Padahal kalau kita tidak mengeluh, kita bisa membawa energi kita, menggunakan energi kita untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih benar, hal-hal yang lebih berguna ketimbang mengeluh. Terkuraslah energi kita di sana. Mengeluh dapat membuka pintu bagi dosa-dosa yang lain. Bayangkan kalau sudah mengeluh nanti memfitnah dan sebagainya, banyak dosa-dosa yang lain yang bisa muncul akibat keluhan itu. Ya, karena itu mengeluh berarti tidak mensyukuri atas anugerah Allah. Tidak mensyukuri atas pemeliharaan Tuhan. Itulah mengeluh. Karena itu, mari berhentilah mengeluh. Perbanyaklah bersyukur. Bersyukur jauh lebih baik daripada ketika kita harus mengeluh. Bersyukur jauh lebih menyukakan hati Tuhan daripada kita bersungut-sungut, mengeluh yang pada akhirnya membuat bukan Tuhan menyukai kita, justru Tuhan murka terhadap kita. Tuhan murka. Israel memang dikasih Tuhan makan, minum, dan bahkan apa yang mereka keluhkan Tuhan kasih, ya. Tapi itu sebetulnya bukan karena Tuhan senang dengan keluh kesah mereka. Karena memang Tuhan betul-betul ingin menyatakan, kamu nggak percaya sama pemeliharaanku, nih, aku kasih ya, makan, kasih minum, kasih puyuh, kasih burung, puyuh sebagai daging makanan mereka dan sebagainya. Karena itu dikatakan, itu sebagai satu bentuk bagaimana aku menguji mereka. Apakah mereka taat pada hukumku? Apakah mereka betul-betul setia sebagai umat yang mengasihi Tuhan? Oleh sebab itu, mari di dalam berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi, kesulitan pasti ada. Tantangan, rintangan, pergumulan, sakit, penyakit. Tentu akan ada. Beda bentuk, beda cara, beda waktu. Tetapi kesulitan-kesulitan hidup yang tadi seperti dikatakan oleh Paulus dalam Korintus, ya, selama kita dalam dunia ini, kita selalu ada pergumulan-pergumulan yang berat yang kita hadapi. Tetapi mari dalam pergumulan-pergumulan yang ada, jangan mengeluh kepada Allah. Berhenti mengeluh kepada Tuhan. Tetaplah naikkan syukur kepada Dia. Karena syukur lebih berarti, syukur lebih baik daripada mengeluh. Perbanyaklah bersyukur. Kenapa Paulus mengatakan mengucap syukur adalah itu yang dikehendaki Allah bagi orang percaya. Tuhan mau kita bersyukur. Ya.
Tuhan mau kita bersyukur. Bersyukur. Tentu hati yang menyukakan Tuhan. Bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Kenapa mesti bersyukur senantiasa dalam segala hal? Kenapa? Karena Paulus juga mengatakan, karena kita sebagai anak-anak Allah, kita telah menerima Kristus. Dan haruskah hati kita melimpah dengan syukur. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita adalah sebagai orang yang telah menerima Kristus, yang telah hidup dalam Kristus, dan Kristus adalah pemelihara hidup kita. Adakah dia salah memelihara hidup kita? Sekalipun kita mengalami berbagai beban berat, tidak, dia tidak pernah salah memelihara hidup kita. Kita yang tidak mampu memahami akan pemeliharaan Tuhan itu. Karena itu ketika kita bersyukur, kita merenungkan firman, ya, kita berfellowship, kita berdoa, menguatkan, mengingatkan satu dengan yang lain. Bersyukurlah dalam segala sesuatu. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan,